kita baru mulai. Kayak masih tinggi karena habis recover yang kemarin. Jadi kayak healer, terapis, dan kayak ada versusnya gitu ya. Jam 5.34 dan matahari udah di atas. Kemarin habis goes 100 kilo. Dan hari ini kita mau coba buat long run. Kalau saya kayaknya maybe 10k doang. Tapi kalau Elisa kayak dia mau 15. Jadi kita lihat nanti gimana. Oke, see you guys. 6.11 udah lumayan rame, udah rame banget sih sebetulnya. Semoga nggak begitu panas deh. Matahari udah terang banget soalnya. 6.14 kita baru mulai. Kayaknya hari ini saya akan zone 2 aja. Terang banget, lihat ya guys. Baru jam 6. Udah kayak jam 8 gak sih? Sambil jalan juga, soalnya heart rate-nya kayak masih tinggi karena habis recover yang kemarin. Ngomong-ngomong, banyak banget sekarang yang saya ngeliat lumayan rame ya di threads ya, tentang healer gitu. Jadi kayak healer, terapis, dan kayak ada versusnya gitu ya, versus psikolog sama psikiater. Pilih yang mana gitu ya. Ya sebetulnya jawaban simpelnya back to your own preferences saja. Kayak kamu harus coba sendiri. Tapi of course sebagai psikolog ya saya rekomendasiinnya berdasarkan yang saya tahu dong. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa kamu bisa mendapatkan benefit dari profesi-profesi yang lain gitu. Cuman kita harus ketahui benefitnya ini datang dari mana sih. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu placebo, simpelnya kalau kamu percaya suatu obat itu bisa bekerja, bahkan dikasih permen atau pil kosongan aja, ya badan kamu akan memperbaikinya sendiri gitu. Sebetulnya at a point terapi juga works in that way kan. Bagaimana kita bisa memberikan atau membantu kamu mendapatkan insight supaya kamu sendiri yang akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan kamu gitu. Cuman ya harus hati-hati aja, jangan sampai kita jadi mengagung-agungkan gitu loh. I don't believe ada satu psikolog atau satu psikiater yang bisa bilang kayak my treatment is the only treatment that works. Same thing, jangan sampai ada healer atau terapis tertentu yang akhirnya seperti itu. Kalau misalnya dibilang kayak rebutan kue gitu ya, ya kalau menurut saya sih nggak perlu lah, karena terlalu banyak orang yang membutuhkan bantuan untuk kesehatan mental especially. Jadi nggak perlu takut kue yang nggak ada lah gitu ya. Dan bahkan tenaga psikolog aja kita masih kurang banget gitu. Jadi kalau saya sih, saya nggak takut nggak kebagian kue lah, kalah bersaing gitu, karena ya pasti ada porsi masing-masing. Cuman sebagai klien, konsumen, ya teman-teman perlu hati-hati gitu untuk membedakan. Bahkan saya ngomong ini bukan cuman buat terapis atau healer ya,
Tapi bahkan praktisi psikolog pun ya, karena banyak banget ternyata oknum-oknum praktisi psikolog yang tidak memiliki SIP, nggak diperpanjang, atau bahkan menyalahgunakan gelar gitu. Jadi misalnya dia doktor atau Master of Science gitu, tapi dia mengatakan dia psikolog. Padahal bukan, itu dua hal yang berbeda. Psikolog itu profesi ya. Jadi berbeda dengan gelar magisternya. Kalau gelar magisternya biasa melakukan riset, bukan praktek gitu. Tapi itu simpelnya aja ya guys ya. Balik lagi ya, teman harus coba sendiri biar bisa tahu yang mana yang lebih cocok. Cuman teman-teman harus melihat lagi kompetensinya. Jangan sampai si healer ini menggunakan kata-kata atau diagnosis yang digunakan oleh psikolog dan psikiater. Itu menurut saya berbahaya. Karena yang bikin diagnosis itu adalah ya psikiater sih gitu. Ya psikiater sama psikolog berjalan bersama lah gitu ya, tenaga medis. Tapi kalau misalnya healer nggak berkompetensi ya untuk melakukan diagnosa gitu. So of course saya bikin pesan ini tidak untuk menjelek-jelekan atau menyudutkan profesi tertentu ya. So take it into context. Saya juga seorang psikolog ya, tapi ya saya berharap ya teman-teman lebih teredukasi dan bisa mengetahui perbedaannya, perbedaan kompetensinya, dan disesuaikan dengan kebutuhan. Kilo average pace-nya di lap ini 8.31. TFD gila rame banget, kayak nggak bisa lari nggak sih? Okay guys, halfway to go. Sangat letih. Kayak bakal jalan dulu deh. Oke. 10K guys, gila. Udah gak peduli lah average pace-nya berapa, yang penting selesai. Hari ini of course heart rate-nya akan jauh lebih tinggi dan pace-nya akan jauh lebih rendah, karena masih capek banget kemarin guys, 100 kilo. Si Elisa masih belum ketemu. Nanti kita coba tanyain dia gimana. Oke? 11. It's okay. Karena peak longerannya kan minggu lalu. Jadi yang penting minggu lalu udah 18 kilo. We will see you guys minggu depan pas IPB run. Semoga bagus ya. See you. Bye.